Oras mari kita saluhutna. Dihamuna amanami dohot inanami. Ado rasota mulai acara ta huyah majolo song susun acara di hita di petangnyata di bawah sabornginon. Napar julu maret de hita siat pukwede nomor 525 ayat 1 ayat 2. Dukone ripita jongjong di potum. Habisi majahatur puk sesada Korintus biduonom ayat 12 1 ayat 20. Dungi maret dehita sian opa rasul busada ayat 1 ayat 2. Dungi jamita nabi nuane enang Juliana Jai sian sada Musa 10 sada ayat sada 1 ayat sia. Habis jamita tabigian non de pujian sian vokal grup trio remajane huriata. Dungian non muse maredde sian buku de nomor 550 lalu asada do ayat tulu martang yang sian naro nabi ne amang situa simarakir dukone maredde hita sia buku de 210 lalu ayat sada ayat tulu. Habisi tang yang seperjau nabi ne enang boru damanik. Habis tang yang seperjabu maret dehita mata pasahat piliata. Habis sian non tang yang pasu-pasu sian enang Juliana Jai. Atong dihamuna manawil nami tapasang maruhata tapuji tuhata maret dehita sia bukwede nomor 525 ayat 1 ayat 2. Jehovah de batata, amin, haleluya. Sigonggong langit loro di sina, amin, haleluya. Kita hitalah masingkat jalana, amin, haleluya. Nasuka jalana bagian Jehovah, amin, haleluya. Edeho, amin, haleluya. Edeho, amin, haleluya. Edeho, amin, haleluya. Edeho, amin, haleluya. Amin, haleluya. Edeho, amin, haleluya. Edeho, amin, haleluya. Edeho, amin, haleluya. Puji Jehovah di batata, amin, haleluya. Arasio, amin, haleluya. Edeho, amin, di batata, amin, haleluya. Pasangan kita, amin, haleluya. Edeho, 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 amin, haleluya. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod berbadia na tuma palangi dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do nong gabi apistarat sia debata tu hita. Gabe hati goran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya martang yang mahita.
Ale Tuhan debata amanai para sirwana sumurung, Saitogion mahami tu anakmu asaibana napunahami. Lehon madihami aporsiaw na sitong. Asa holan hosabing haposan nami. Unang luas suriam maraposa tuaka na dihasyanganon. Ai holan hodo haposan do taporusan. Saya si maruham. Patuduo tuhami dalan hatuaon. Asa jupang hami asin roham na gudangi. Alan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Belum hamu. Turpuk berita nauli nagabe pistel di pertanyaan taborngenon iman datar surat di Sada Korintus biduonom mamuka sian ayat 12 1 ayat 20 tajahama secara responsoria. Saluhut nado jadi diau alai dak saluhut marguna. Saluhut nado jadi diau alai dang jadi patuduhon ni manang aha au. Alai dipahe debatado Tuhani. Laos pahe heonado nakita dihaugunai. Dang dibotohamu naung gabe sada daging dohot buru-buru na jahat anggo sapur tusi. Ainin nado nagabe sada daging do nasida na duai. Maporus mahamu pasiding parmainano ni nasa dosa nanulani jolma di baliani daging do alai na marmainan mardosa di daging na sadiri do. Ayargado hamu ditobus. Dibayani pasangap ma debata marhite-hite daging muna. Dohot marhite-hite to dimuna. Ay debatado na punay. Songoni ma sahatna. Martua do akan atumangihon hatan debata jalan apiopsa. Amin. Tapuji Tuhata maritede nomor parasul bulsada ayat 2. Segurami, masa tu dosa.
padihamu doho dame nasian Tuhan debata amata, nang nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, turpu jamita di pertanyangata bornginon, tarsurat sian sada Musa bindu 10 sada, ayat sada, sahatu ayat sia, tajahama margati soring. Sada Musa bindu 10 sada, ayat sada, sahatu ayat sia, tajahama margati soring. Saragam do pakuling masa di sandok tanoon jalasada do hata. Dungi masih panduhan manasida, tole tato pama, tano bahen tano tako, jala masak situtu itatutung i, jala tano na minasak nai dipake bahen batu, jala barerang dipake nasida bahen rapot. Jadi tuat majahoba marnida huta dohot tukupi, na pinaulin aka anak ni jolma. Tole tuat mahita jala tagaor pakuling nasida disi, asa unang bedia tusi sahalak pakuling ni donganna. Dibaheni didok goarna Babel, ala disido digaur Jahoba pakuling ni sandok isi ni tanoon, jala siani di paserak Jahoba nasida tuliat portibion. Ido sahatna turpuk jamita di partanyangata bornginon. Amang inang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kisah peristiwa Menara Babel adalah kisah yang menggambarkan betapa manusia gagal melaksanakan rancangan Tuhan. Manusia kesekian kalinya menunjukkan karakternya yang ingin mendahului karya Tuhan. Manusia gagal melaksanakan maksud Allah dan rancangan Tuhan, dan manusia menunjukkan karakternya yang memberontak kepada perintah Tuhan. Amang inang, manusia yang diciptakan sebagai makhluk yang memiliki akal, sebagai makhluk yang tertinggi dari segala ciptaan lainnya, yang memiliki pola pikir yang maju, yang mampu berpikir bagaimana boleh supaya hidupnya dan peradabannya supaya lebih baik lagi. Karena memang manusia pada dasarnya diciptakan jauh lebih tinggi derajatnya dari segala ciptaan yang lain, memiliki akal dan pikiran. Kisah Menara Babel menunjukkan manusia itu yang memiliki hasrat dan keinginan yang kuat, menunjukkan karakter yang jauh lebih. Artinya di sini bahwa manusia ketika kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia selalu mengunggulkan dirinya, menjadi supaya lebih dari yang lain. Sehingga dalam konteks kita lihat kisah Menara Babel ini, seolah-olah
manusia itu dengan pola pikirnya, supaya mereka boleh hidup bersama-sama di dalam kemajuan teknologi yang boleh mereka bangun bersama-sama dengan kondisi yang nyaman. Mereka membentuk persepakatan. Amang Inang, disinilah boleh kita lihat bahwa begitu tingginya keinginan, hasrat hati manusia itu, bahwa mereka mau menjadi lebih dari yang lain. Pasca air bah, ada kesan bahwa manusia itu takut terpencar-pencar. Ada pola pikir yang mengatakan bahwa itu manusia takut untuk tercerai-berai kembali. Sehingga mereka berinisiatif membangun sebuah kota tertutup bagi bangsa-bangsa lain. Cukup hanya kita saja di sini. Oleh karena itu kita bangun menara, kita bangun sebuah kota yang menaranya sampai ke langit. Di mana ketika seolah-olah tafsiran mengatakan ketika nanti kalau datang air bah kedua kalinya, kita boleh berbondong-bondong seolah-olah naik ke atas sampai ke langit, sehingga di langit itu kita bisa berkumpul, terhindar dari malapetaka, terhindar dari bahaya, terhindar dari air bah. Tapi di situ manusia melupakan, setelah air bah Tuhan membentuk busur pelangi. Pelangi yang beraneka ragam warnanya. Ketika manusia berkeinginan, bercita-cita supaya mereka boleh berkumpul tidak berserak, sehingga boleh aman. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada penafsir yang mengatakan bahwa manusia itu seolah-olah menjadi sekumpulan, sekelompok persekutuan yang tertutup. Sehingga kalau ada yang mau masuk ke dalam persekutuan mereka tolak. Yang tidak seragam dengan mereka tidak boleh masuk. Yang tidak sebahasa, sepola, sepikir kepada mereka tidak boleh ikut. Bukankah itu juga terjadi di zaman kita sekarang ini? Banyak suku, banyak kelompok yang hanya menutup diri bagi kelompok. Banyak organisasi yang tidak bisa menerima persekutuan di luar dari sukunya, di luar dari bahasanya, di luar dari agamanya. Di sini manusia melupakan pelangi itu yang beraneka ragam, yang menunjukkan bahwa warna pelangi tidak satu. Warna pelangi menunjukkan keindahan dan kemuliaan Tuhan. Ada merah, kuning, hijau dan berbagai macam. Begitu jugalah rencana Tuhan yang mau menciptakan keberaneka-ragaman. Supaya manusia itu tidak tertutup dalam satu skop yang kecil saja. Tetapi manusia itu harus berkembang. Oleh karena itu, sekalipun dalam hal ini seolah-olah buruk menurut manusia, tetapi baik menurut rancangan Tuhan. Itu makanya dikatakan rancanganmu bukanlah rancanganku. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tertutup terhadap budaya atau agama atau tradisi lain merupakan orang-orang yang mewarisi karakter manusia Babel. Oleh karena itu milikilah karakter yang terbuka menerima keberaneka-ragaman. Firman Tuhan mengajak kita untuk menerima keberaneka-ragaman. Itu makanya HKBP tidak hanya terfokus kepada satu suku, bukan hanya pada orang Batak. Iya kan? HKBP sudah dipenuhi oleh berbagai suku. Nias, Karo, Jawa. Artinya HKBP terbuka kepada segala suku. Amang Inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam firman pada saat ini dikatakan di ayat 1. Saragam dopak kuling masa sandok tanoon jalasada dohata.
Memang pada awalnya hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa manusia. Hanya ada satu bahasa, yaitu bahasa manusia yang dimengerti oleh manusia dan Allah dan seluruh ciptaan. Itu makanya ketika Allah memberikan mandat dan tugas kepada manusia, Tuhan suruh manusia untuk memberikan nama kepada seluruh makhluk yang ada. Itu dipakai dalam bahasa manusia. Tetapi karena adanya persepakatan yang membawa dampak seolah-olah manusia ini bersekutu untuk menentang Tuhan, menunjukkan karakter dan kesombongannya, maka Allah itu menciptakan, menggagalkan rancangan dan kesombongan manusia. Saragam do pakuling masa di sandok tanoon jalasada do hata. Tuhan sesungguhnya tidak menentang adanya kesatuan bahasa. Tidak menentang. Tuhan tidak menentang adanya persepakatan. Itu makanya juga kalau ada istilah atau perumpamaan atau ya umpama yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Artinya persatuan, kesatuan itu tidak salah. Tetapi yang justru salah di sini adalah manusia itu bersepakat satu. Bersama-sama bersatu merancang sebuah bangunan raksasa yang megah. Menunjukkan bahwa mereka mampu melampaui Tuhan. Menunjukkan bahwa mereka mampu sederajat sama dengan Tuhan. Sehingga boleh memimpin dunia ini. Itu menurut pola pikir manusia. Sehingga kalau kita lihat bahwa banyak orang yang justru di ambang kesuksesannya, justru di situ Tuhan menegur mereka. Supaya mereka ingat bahwa mereka adalah makhluk yang terbatas. Gak ada manusia yang bisa melampaui Tuhan. Gak ada. Karena ibaratkan seperti debu di sol sepatu, begitu kecilnya manusia di hadapan Tuhan. Kita lihat di ayat ini, di ayat 5. Jadi tuat majahu wa mardidahu tadohot tukupi napi nauli ni aka anak ni jolma di ayat 7, di ayat 7 di dok. Tole tuat mahita jala tagaur pakuling nasi dadisi. Tingginya bangunan raksasa yang menurut rancangan manusia Babel pada waktu itu adalah sudah mencapai langit. Begitu tingginya menurut manusia. Tetapi lihatlah, justru Tuhan tidak bisa mampu melihat secuil sedikit pun. Sehingga dia ketika tahu bahwa manusia memiliki rancangan, Tuhan harus turun. Turun dia ke dunia, ke bumi melihat rancangan manusia itu. Seperti debu di sol sepatu. Tidak ada apa-apanya. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan dalam firman pada saat ini, sebagaimana tadi yang sudah saya katakan, tertulis dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Hebat menurut manusia belum tentu hebat di mata Tuhan. Rancangan manusia yang sedemikian rupa dirancang tidak baik menurut Tuhan, pasti akan gagal. Oleh karena itu amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan saudara-saudaraku seiman. Ketika engkau mau memulai rancanganmu, memulai program untuk meraih kesuksesanmu, ingatlah terlebih dahulu untuk mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan kesombongan. Jangan andalkan keakuan dan keegoisan, keilmuan dan pengetahuanmu. Tetapi andalkanlah Tuhan. Mintalah tuntunan roh Tuhan. Asa debata manjadihon ulaumu. Gabi pasu-pasu ulau ta. Jala gabi hasangapun dituhani.
Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, komunikasikan kepada Tuhan. Mintalah tuntunan roh Tuhan. Amang inang, ido umbahen didok di endeta, rapon Tuhan Yesusi, buka ulaumu. Memulai segala pekerjaan, memulai segala program, memulai segala aktivitas kita, cita-cita kita, harapan kita. Mintalah petunjuk dan pimpinan roh Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia Babel adalah manusia yang merasa tidak membutuhkan Tuhan. Manusia Babel adalah manusia yang merasa sanggup melakukan apapun, tidak perlu pertolongan Tuhan, tidak perlu persekutuan dengan orang lain, merasa dirinya mampu dalam segala hal. Ido umbaen adong jol masih patah, tidak peduli kepada persekutuan. Untuk apa masuk dalam persekutuan itu? Gak ada untungnya, Nina. Tertutup kepada persekutuan yang lain. Manusia Babel adalah manusia yang sombong karena kepintarannya. Manusia yang merasa mampu melakukan lebih dari orang lain. Manusia yang merasa menjadi Tuhan atas orang lain. Sehingga ketika dia memiliki pengetahuan yang lain, majol mana ikon siele-elekon. Sombong karena kepintarannya. Sombong karena keahliannya. Ikon dianjuan jumaon. Ikon dipuji-puji. Ikon dipasangap-sangap. Jala molodang diulahon, molodang dipasangap, molodang dianju. Dang dipuji mardad dimaon. Jala marlomo-lomo tuh halak na asing karena merasa diri lebih. Merasa Tuhan atas orang lain. Sehingga ketika dia pun memberikan pertolongan kepada orang lain, dia menganggap sepele. Inilah ciri khas manusia Babel itu, kesombongan mengatasi dirinya. Hasrat keinginan manusia yang mendirikan menara sampai ke langit adalah efek dari dosa asali manusia ketika jatuh ke dalam dosa. Merasa kepengen sama dengan Allah. Ido umbahin molota jaha di sadap Allah. Seolah-olah amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam pembangunan menara Babel mau mengatakan bahwa kalau kami bisa menjadi sama dengan manusia, kalau kami bisa menjadi sama dengan Allah, untuk apa kami menyembah kepada Allah? Kalau toh kami bisa melampaui Allah, untuk apa harus berkomunikasi dengan Allah? Kalau toh kami bisa mampu melakukan apapun, kenapa tidak kami mendirikan menara Babel yang puncaknya sampai ke langit? Amang inang, tinggi hati, sombong, dan merasa tidak memerlukan Tuhan. Disinilah Tuhan kembali menegur manusia itu. Tuhan menegur dengan caranya. Di luar dari batas kemampuan dan akal manusia. Tuhan menegur manusia bukan pada masa kelemahannya, tetapi justru ketika kejayaan manusia itu. Ketika jaya-jayanya kehidupan pola pikir pembangunan, manusia ditegur Tuhan dengan caranya. Tuhan menegur dan mengacau balaukan bahasa manusia. Ketika manusia bersepakat supaya mereka tidak terserak, tetapi justru berbanding terbalik dari keinginan Allah. Tuhan Allah menyerahkan manusia itu sampai ke pelosok bumi. Itulah keagungannya Tuhan. Di luar dari batas kemampuan manusia, Tuhan lakukan di luar akal dan kemampuan kita. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesuksesan yang disertai rasa takut dan hormat kepada Tuhan, itulah yang sesungguhnya Tuhan inginkan kepada kita, umat yang dikasihinya. Sehingga ketika Tuhan anugerahkan kelimpahan ilmu pengetahuan, Tuhan limpahkan berbagai berkat kepada kita, janganlah itu
menimbulkan hasrat keinginan seperti manusia Babel itu, sombong, tinggi hati, dan mendahului Tuhan, mencuri kemuliaan Tuhan. Amang inang, manusia yang diciptakan Tuhan itu memiliki akal, memiliki pengetahuan yang tujuannya adalah untuk dalam rancangan damai sejahtera. Bagaimana supaya kehidupan kita ini tercipta adil, makmur, seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, di dalam kemajuan teknologi, kecanggihan ilmu pengetahuan, mari kita pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan ketika Tuhan anugerahkan kecanggihan teknologi melalui media sosial dan alat komunikasi lainnya, mari kita pakai itu membawa dampak positif kepada orang lain, sehingga melalui pribadi-pribadi kita, nama Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu jangan cepat-cepat menyebarkan kabar yang tidak baik, men-share berita-berita yang belum tentu benar keadaannya. Media sosial justru kita pakai seharusnya untuk mempermuliakan nama Tuhan, bukan untuk menjatuhkan, maparwah-wahon, bukan. Amang inang, kemajuan teknologi adalah berkat yang dianugerahkan bagi manusia. Tuhan anugerahkan akal dan pikiran supaya manusia itu bertumbuh semakin lebih baik, semakin lebih maju, dan supaya manusia itu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita pakai kemajuan kecanggihan teknologi yang pesat ini untuk menciptakan damai sejahtera bagi kita umat manusia, dan untuk mewujudkan cita-cita Tuhan, yaitu menciptakan damai sejahtera serta memuliakan nama Tuhan. Amang inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita merasa hebat menurut kita, tapi tidak hebat menurut Tuhan, oleh karena itu tetaplah kita menjadi manusia yang tetap sederhana, yang tetap memiliki hikmat dari Tuhan. Manusia yang mau dibangun dan bertumbuh di dalam Tuhan itu jauh lebih baik dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu amang inang, karakter manusia Babel itu hendaknya kita singkirkan, kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita, sehingga melalui pribadi-pribadi kita terpancarlah sinar kemuliaan Tuhan. Karakter sifat-sifat manusia Babel yang tertutup itu, yang tidak mau membaur, yang tidak mau peduli, yang hanya mengutamakan kelompok, yang hanya mengutamakan kepentingannya, yang hanya mau mencari-cari kemuliaannya, itu kita kikis, kita buang dari pribadi kita. Tetapi mari menjadi manusia ciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Allah, yang melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana sapaan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi di dalam 1 Korintus 6 ayat 17, dikatakan di ayat 17 itu, alai na padomu dirina dohot Tuhani, gabi sadaton dii dohot ibana. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jangan diperhamba lagi oleh roh dunia, roh kesombongan, roh kecongkakan, roh yang mau mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi hiduplah di dalam roh Tuhan, terikat, tersambung, dan termeterai di dalam Tuhan senantiasa. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah melalui Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami dan mengajari kami untuk membuang karakter sifat orang-orang manusia Babel
di dalam kehidupan kami, di mana kesombongan, tinggi hati, dan mau mencuri kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk menyingkirkannya itu dalam kehidupan kami. Dan ketika Tuhan anugerahkan kami berbagai berkat, melalui pengetahuan yang tinggi, melalui media-media sosial yang kami gunakan, biarlah itu semuanya kami gunakan dengan lebih baik. Dan sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan, sehingga kami tetap hidup di dalam roh Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, mampukan kami untuk melakukan yang baik. Dan biarlah kami boleh Tuhan pakai menjadi saluran berkat, sehingga melalui keberadaan kami, tetap nama Tuhan dipermuliakan melalui pribadi-pribadi kami. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat seluruh umat-Mu, Jemaat HKBP Depok 1 yang berada di dalam gereja ini, yang bersekutu memuliakan nama Tuhan, maupun jemaat-Mu yang beribadah di rumah mereka masing-masing, maupun seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, dalam berbagai aktivitas mereka. Tuhan, tolonglah lindungi mereka, berkati mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit. Pun kami yang berada di dalam gereja-Mu ini, Tuhan, jikalau ada sakit penyakit yang di dalam tubuh kami, buanglah itu kiranya Tuhan, sembuhkanlah kami. Kami percaya darah Kristus mengalir dalam tubuh kami, sehingga kami memiliki kesehatan yang sempurna, karena Tuhan yang menganugerahkannya. Tuhan, berikanlah kami makanan yang secukupnya, supaya kami boleh hidup sejahtera dalam Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau berdoa, berkati setiap pekerjaan yang dilakukan oleh jemaat-Mu, dimanapun mereka boleh mengais rejeki. Berkati pekerjaan mereka Tuhan, seturut kehendak Tuhan, limpahkanlah segala sesuatu yang berguna dan bermanfaat, sehingga seluruh jemaat Tuhan hidup dalam kecukupan, karena Tuhan yang memberkati. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang merindukan lapangan pekerjaan. Bukakanlah lapangan pekerjaan yang sesuai dengan mereka Tuhan. Dengan kemurahan hati Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan mereka menjadi manusia pengangguran. Tetapi mereka boleh Tuhan pilih, Tuhan panggil menjadi orang-orang yang mau bekerja di lapangan pekerjaan yang sudah Tuhan sediakan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang sudah sepatutnya dari segi umur, mereka boleh mendapatkan jodoh, pasangan hidup. Tuhan, tunjukkanlah pasangan hidup yang sepadan, sehingga boleh tetap bersuka cita di dalam cinta kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah berumah tangga, tetapi belum Tuhan anugerahkan keturunan. Tuhan, bukakan pintu rahimnya, berkati rahimnya Tuhan, Engkau jamah, dan biarlah buah kandungan Tuhan Engkau anugerahkan keturunan, sehingga jemaat Tuhan yang merindukan keturunan itu tetap bersuka cita, karena Engkau yang memberkati rumah tangganya. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat masa depan anak-anak gereja-Mu, secara khusus jemaat HKBP Depok 1, dari mulai sekolah minggu sampai kepada anak-anak-Mu yang sedang menjalani perkuliahan. Berikan hikmat, berikan pengetahuan, berkati mereka Tuhan. Dan anak-anak-Mu yang mungkin jauh dari orang tuanya, Tuhan lindungilah mereka, bentengi anak-anak-Mu itu. Jauhkan dari pergaulan yang tidak baik.
Dan biarlah Engkau utus para malaikat-malaikat-Mu untuk membentengi kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan dan hidup di dalam roh Tuhan. Masa depan mereka Tuhan, kami taruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati anak-anak-Mu itu Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah gereja-Mu HKBP Depok 1 dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani di gereja ini. Biarlah Engkau memberkati kehidupannya. Engkau jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan berkatilah seluruh anggota keluarganya. Sehingga seluruh jemaat-Mu dan seluruh pelayan-pelayan semuanya hidup dalam berkat dan kasih karunia Tuhan. Bapa, ampuni kami akan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
puji Tuhata mari tede nomor 50 lu. Dabasada marohata martang yang mahita. Pinuji pinasanga maho aleamang pardengga basa. Ala totong do Tuhan hupakilah kami saluhuna dengan dibasam dot asini roham. Manepatu hami di bagasan saboringinon. Tarliwoi Tuhan di bagasan saboringinon. Di patu pahon pertanyaan kelompok kami di huriam di HKP Depok Sada. Maulah tema Tuhan nungali tarwo ko hami tu bagas munabadiaun. Sok-sokonnya karuas matula ale Tuhan. Napa tu pahon pertanyaan gandup bagas nabi. Seho matotong nama dongani hami. Nang mangaramoti hami. Napa sauton hatam nok terbege hami Tuhan di bagasan saburnginon. Nau pinasah di naposomi. Dia jari ho hami Tuhan. Asa unang mangadalo pikiran nami hami. Dina mangulau-laun nami. Mangadalon habis taran nami hami Tuhan dina mangula-ulaun nami. Alai ho matotok Tuhan na mangalian jala madongani hami disudia panggulmitan ninggulu nami jala ho matotong ale Tuhan na mangajari hami lau mamake tikinamion ale Tuhan hola memuji pasang apoko. Debata para siroha jala pardengga basa toktong do pasaton nami tu saluhuna ruas menarung di HKP Depok Sada Tuhan. Terlimbumi Tuhan alina masa si saun nari. Ima pandemi COVID-10 sia ale Tuhan. Nunga tunggale hami Tuhan saluhuna. Disude di nama saun. Sialani Tuhan nunga tunggodang ruasmu. Dia kena marsahit. Sok-soknya kena agoan perkarejoan ale Tuhan. Ale Tuhan mengido hami Tuho. Seho matotong na mangalio gugo di hami saluhna ruasmu HKP Depok Sada. Ina mangulau-laun nami ale Tuhan. Molo tungarong ale Tuhan ruasmu naunggoan perkerejoan. Patuduhon ale Tuhan tu nasida dalan. Astong adong Tuhan beron nasida mengalului akang ngulu-ngulu nasida. Jala ajari nasida Tuhan mandok mau lihat itu hosiala asidot holong kami. Ajari masaluhna pamareta nami ale Tuhan. Ina mengulahon manang mabain aka obat tuaka namasa sison narion mulai sian pemerintah nami natibo satu partoru sehomatong naman orangi pikiran nasida Tuhan asa boy terdapat nasida aka obat na gabe boy malam Tuhan saluhna karuasmu nang aka pasahito narong di portibio di bata para siroha jala perdengga basa toktong do pangidion nami Tuhan isudia akan akon nami ala takas di botoho Tuhan di parsi ajaran nasida, di parsikolan nasida ale Tuhan.
Alani nama sauna le Tuhan, kami bersiajar mana sida dengan jarak jauh oleh Tuhan. Tuhan, upangidohai matuho, sehomaton apa sahuton, dota kapistaran dia nakon nami, nak belajar nasida jarak jauh oleh Tuhan. Alasakor permulaan habis taruh habis sukon oleh Tuhan, sialani pasau masa luhuna, tua kaya nakon nami. Tungasi marohab Tuhan, nak tua kanan yang roh atau upasatami berpanggulmitan ingolu nami tuho. Asa hotong tong nama dongani hami Tuhan disudia ka panggul miton tarlumobi Tuhan dia kana tua-tua nami oleh Tuhan akanong lansia upangido hami tu oleh Tuhan sele mana sida gogo lamang alo akan nama sa oleh Tuhan asang gie na sida bumar lasi roha memuji pasang apoko de bata para si roha jala pardengga basa tung maca godang do Tuhan akas pangajuan nami tuho ale takas do Tuhan di botoho ahana ho perlu kami sialani Tuhan siapa sau matulo moni roham. Tungasi marap Tuhan, ting jalo matam yang namion, holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, mari TED nomor 210 elu. Tapasada marohata martangyak kita. Ali Tuhan di bata amanami namar habangsa di Banua Gijang. Hupuji pasangap hami dohot napungon. Ibagasan bornginon ali Tuhan. Las situtu rohanami. Hupakilalahami do sudi pangiring-iringmu dilakanami. Di parngoluan nami siapari. Ali Tuhan di bata nami, Tuhan na basa, alani basam do Tuhan, bui hami marpungu, bui hupatu pahami, huria HKBP Depok Sada, partangyangan di Bagas Joromon di Bornginon. Suang songoni do ali Tuhan, las rohanami, bui doi patupa, ruasmi, ibagas jabuna be, Bodo Tuhan ipatupa partangyangan pamujion Tuho. Tuhan debata nami
nung matung leleng Tuhan huhilalahami na masa COVID-10 sia sahat gitikion rodo hami Tuhan mangido mangelek-elek tuho asi maroham Tuhan di hami sai salpuon ma Tuhan pandemi COVID-10 siaon asa bui Tuhan Maria hami ruasmu mamuji pasangapon guarmi songon najolo na somasa dope COVID on boy dope hupatu pahami pertanyaan sisa hali saminggu setiap hari Rabu di bagas ni ruasmi ali Tuhan debatan nami mangido mangelek-elek mahami tu jolom sai asi maroham Tuhan salpuhon ma Tuhan COVID-10 siaon asa bui Tuhan ruasmi bui hami Maria mamuji pasangapon guarmi diganup tiki hari Minggu dang bui Tuhan bui hami ria marolopolop mamuji pasangapon guarmi Tuhan debata nami tunggu dang dona masihol terlumobi ma Tuhan akalan sia nasoboi Tuhan bui mangdihuti pertanyaan manang permingguan di bagas joromi alani nama saon Tuhan debata nami sai pasu-pasu masude ruas ni HKBP Depok Sada imalan sia nami Tuhan sai lehon hahipason dohot pos ni roha dohot totong nasida Tuhan masihol manangihon hatami dohot mamuji pasangapon guarmi tungpe di bagas nabe ali Tuhan di damar sahit pe anggota jemaat nami asima roham Tuhan sai homa mangalehon hamalumon homa mangalehon pos ni roha dohot pakirimon di nasida songoni Tuhan diaka yanakon nami HKBP Depok Sada Tuhan namonang PTN sai homa mamasu-masu nasida Tuhan asa bui nasida gabe contoh tauladan bui nasida Tuhan sitiruon di dia pe perguruan tinggi na imasuki nasida suang songoni Tuhan yanakon nami naso dapot dope Tuhan perguruan tinggi negeri sai homa patuduhon Tuhan idia nasida Tuhan persikolan nasida sai homa patuduhon Tuhan sai asi maroham asa bui yanakon nami gabe yanakon nahase itu joloan nyarion kebibuyan aku nami Tuhan nagabi pahebakon harajaumu di portibion ali Tuhan debata nami mangido mangelek-elek kami tuho yanakon nami sude Tuhan di masa on gabe sian jabu nami bedo Tuhan marsikola sai homa Tuhan mamasu-masu asa bui Tuhan yanakon nami tong nasida marsiajar sai lehon mabisuk nasiak koya le Tuhan asa totong nasida Tuhan bui meningkaton persiajaran nasida bui nasida Tuhan jadi anak-anak nahasea Tuhan debata nami mangido mangelek-elek dope hami Tuhan dopamu nabadiai ali Tuhan HKBP program-program ni HKBP sai tuho mahu pasat hami Tuhan asa homa Tuhan pator sahon homa ngaramoti sude pimpinan nami sian pusat sahat Tuhan tu jemaat-jemaat pandita resort nami pandita fungsional dohot sude akka parhaladom Tuhan debata nami asi maroham Tuhan totong maho Tuhan mangaramoti song-songon Tuhan hami napungu di bagas joromon di bagasan tikion asi maroham Tuhan parar mahami Tuhan nagabe bui mamaritahon hatami asa Tuhan hatam nang hubege hami asa bui may gabe Tuhan sulu-sulu di dalam nami asa bui hami Tuhan mamaritahon baritam naulii asa lam marsangap guarmu lam las rohanami ruasmu Tuhan debata nami molo dong hami namar sahid Tuhan asi maroham sai pamalum mai sai homa patongon hon obat dohot akka pangobati
Asa boi Tuhan, di ari na mangihut las rohanami, boi mamuji pasangapkon guarmi. Tuhan debata nami, saya pasu-pasu mahami Tuhan, nalau mulak be hami sian bagas joromon. Saya tuho mahu pasat hami Tuhan di bagasan bornginon, nalau mangalap gogo pe hami bornginon, saya padungo hami di manogot na asa boi Tuhan, ulah kami ulaon nami, tong-tong ibagasan las ni roha ibagasan pangaromotionmu. Ale Tuhan debata nami, gudang dudu sana hula hami, asi maroham Tuhan, se samai, asa unang mangambati pasu-pasum naing pasu-pasu honom mudope Tuhami. Kupasahat hami tangyang dot elek-elek namion, holan mangasahon guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, mari te ede nomor 410 ayat saya dot hudutna hut mata pasahat piliata. Pos rohaku di Tuhanku dan terbang dari rimau, undo tok tong tangi aku tulamu apa tahu bibas dorohaki soy patulu sanai muara tusi. Tatangnya koma peliata martangnya kita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroani saluhu selehon-lehon na denggan dohon na sauli basa na mauli utus. Hupasat hami masiana ni lehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabe wap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti, asau parhasia kami pelianon. Patimbulhon harajaum muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni selain leomi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rakma hita mangidohon di tangi yang hato patai. Ale amanami nadi Banua Gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajaumu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horon napuna harajaon, dohot hagogoon, kodi hasangapun sa. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsauran ni ton di perbadia ima namandongani hamu saluhutna amen.